Tim jaksa dari Kejaksaan Agung tidak transparan menunjukkan bukti-bukti yang dibawanya dalam sidang pra-peradilan hari ini. Usai berdebat, akhirnya jaksa bersedia dokumennya diperiksa. Alhasil, kuasa hukum Tom Lembong menemukan tidak ada bukti audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Tetapi membingungkan dan harus dipandang juga dari sudut politis. Kenapa kok mulainya dari Tom Lembong? Padahal ada menteri lain yang juga melakukan hal itu. Harusnya mulai dari yang terdekat. Tahun 2003, 2023, 2021. Itu kan menterinya ada tuh. Ya, masih ada semua itu. Ya, nah, iya kan? Dan melakukan hal yang sama. Bahkan lebih besar. Lebih besar. Ya. Nah, kasihan gitu loh, Pak Tom ini jadi kambing hitam daripada pemerintahan Pak Jokowi ini. Karena di pemerintahan Pak Jokowi ini, menteri yang dipertahankan sampai ke kabinet Pak Prabowo ini adalah orang-orang yang bisa disetir, orang-orang yang bisa kerjasama, orang-orang yang bisa berbagi cuan. Negeri kita ini nggak butuh menteri-menteri yang jujur, menteri-menteri yang cerdas, menteri-menteri yang pintar, yang pengen negara ini maju. Tom Lembong mungkin menjadi satu-satunya terdakwa korupsi yang tidak menikmati hasil korupsinya. Kasus impor gula pasir yang menyeret nama Tom Lembong nampaknya menjadi kasus korupsi yang aneh dan cukup membingungkan. Bagaimana tidak? Karena hingga saat ini Kejaksaan Agung masih belum mampu membuktikan adanya aliran dana korupsi yang mengalir ke Tom Lembong. Ia malah didakwa dengan tuduhan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak lain. Nah, terus ngapain ya Tom Lembong korupsi hanya untuk memberikan keuntungan kepada pihak lain sementara dirinya sendiri sama sekali tidak menikmati uang hasil korupsinya? Apalagi kinerja keuangan saat dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan juga sudah diaudit oleh BPK RI. Hasilnya clean and clear, tidak ada masalah. Tim jaksa dari Kejaksaan Agung tidak transparan menunjukkan bukti-bukti yang dibawanya dalam sidang pra-peradilan hari ini. Usai berdebat, akhirnya jaksa bersedia dokumennya diperiksa. Alhasil, kuasa hukum Tom Lembong menemukan tidak ada bukti audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Audit itu dinilai penting untuk membuktikan adanya kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi izin impor gula. Di sisi lain, kuasa hukum Tom mengaku mengantongi bukti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menunjukkan tidak ditemukan kerugian negara akibat kebijakan impor gula saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Dari bukti-bukti yang tadi ada, belum ada audit BPKP. Ya, belum ada audit BPKP itu. Sedangkan kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK itu periode 2015 sampai 2017 audit BPK. Ya, artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara. Tom Lembong adalah bukti nyata korban kriminalisasi politik. Tak ada transparansi yang jelas perihal dasar nilai kerugian negara yang didakwakan kepadanya. Semua pihak yang berseberangan dengan kekuasaan seolah wajib dihabisi. Sementara kerugian kuadriliun Pertamina, jaksa cepat sekali membantah Erick Thohir terlibat. Ketidakadilan secara telanjang dipertontonkan tanpa tedeng aling-aling. Luar biasa daya rusak warisan Mulyono bagi bangsa ini, nyaris meninggalkan kotorannya di segala lini. Tolong ingat dan catat semua kebiadaban gerombolan pemerkosa konstitusi ini. Bila saatnya tiba, mereka harus memperoleh hukuman yang setimpal. Tom Lembong itu kasusnya bisa benar, tetapi membingungkan. Tetapi membingungkan dan harus dipandang juga dari sudut politis. Kenapa kok mulainya dari Tom Lembong? Padahal ada menteri lain yang juga melakukan hal itu. Harusnya mulai dari yang terdekat. Tahun 2003, 2023, 2021. Itu kan menterinya ada tuh. Ya, masih ada semua itu. Ya, nah, iya kan? Dan melakukan hal yang sama. Bahkan lebih besar. Lebih besar. Ya. Nah, Tom Lembong dari sudut yuridis formal, legal formal ini. Tapi kenapa yang ini nih dibiarin? Iya toh Pak. Nah itu terus jadi pertanyaan, menjadi isu politik. Ya. Tapi kita lihat aja perkembangan. Ya. Kasihan juga kan Tom Kasihan, Lembong. Dia tidak dapat apa-apa karena dia kan ukurannya bukan birokrasi ya, bukan birokrasi perundang-undangan. Dia kan di swasta. Selama ini ingin cepat kan, kalau swasta cepat, efisien gitu. Oke, menurut saya Bapak Tom Lembong ini dikriminalisasi. Kenapa? Karena jelas beliau tidak menerima uang korupsi itu. Walaupun kebijakan itu juga atas persetujuan beliau gitu loh, impor daripada perusahaan-perusahaan yang mengimpor gula itu. Saya flashback ke zaman Pak Jokowi dulu.
ada berita mengenai impor gula ini. Saya teleponlah keponakan saya yang kerja di pabrik gula kebetulan. Saya tanya, emang kenapa sih kalian tinggal produksi? Kok nggak ada stok impor, harus impor? Ada om, banyak banget stoknya. Tapi stoknya ini dipindahin ke gedung pertemuan. Kan di pabrik itu ada gedung pertemuan juga, tapi tidak disimpan di gudang gitu loh, stoknya disimpan di gedung pertemuan. Sampai numpuk ke plafon gedung pertemuan loh. Nyampe ditumpukan karung yang paling bawah, berlumut gula itu, mencair dan berlumut. Parah nggak sih? Permain daripada orang-orang yang mengimpor gula padahal kita punya gulanya. Karena kan jelas di Indonesia ini musimnya kalau nggak kemarau musim hujan. Dan pabrik gula juga udah jelas sudah berpengalaman dari zaman Pak Harto, ya. Musim tanam ketika musim hujan, ya. Ketika musim kemarau kita giling, kita produksi gula, itu tuh udah jelas gitu loh. Jadi nggak mungkin pabrik gula itu gagal. Jadi kalau ada yang impor gini pasti ada perusahaan-perusahaan yang udah sumputin aja gulanya, sembunyikan gulanya, stok gulanya, bilang aja stok gula nggak ada, ya. Kasian gitu loh, Pak Tom ini jadi kambing hitam daripada pemerintahan Pak Jokowi ini. Karena di pemerintahan Pak Jokowi ini menteri yang dipertahankan sampai ke kabinet Pak Prabowo ini adalah orang-orang yang bisa disetir, orang-orang yang bisa kerjasama, orang-orang yang bisa berbagi cuan. Negeri kita ini nggak butuh menteri-menteri yang jujur, menteri-menteri yang cerdas, menteri-menteri yang pintar, yang pengen negara ini maju. Oligarki nggak mau. Waduh, gawat ini. Kalau menteri ini udah maju nih, kita nggak bisa lagi nih membodohi rakyat Indonesia. Kita nggak bisa lagi nih memperbudak rakyat Indonesia. Ya, penguasa negeri ini nggak mau rakyatnya sejahtera, nggak mau rakyatnya pinter, nggak mau rakyatnya itu adem ayem seperti Brunei. Nggak mau. Ya, tega loh kalian itu loh. Menyusahkan orang yang nggak salah. Tega kalian. Tom Lembong didakwa korupsi 578 miliar meski tak menikmati untung impor gula. Ini, saya bertanya-tanya nih, kenapa Pak Tom Lembong ditangkap kalau memang tidak menikmati untung dari korupsi ini? Ya, atau jangan-jangan karena Pak Tom Lembong ini ketua tim suksesnya Pak Anies Baswedan ya, sehingga lawan politiknya geram, tidak suka, akhirnya ya udah penjarakan saja. udah, saya nggak mau aneh-aneh komentar yang nyeleneh, biar netizen saja yang komentar. Yang menikmati aman, yang tidak menikmati ditahan. Indahnya negeriku. Buruan tangkap 10 tersangkanya. Harusnya Tom Lembong itu saksi bukan tersangka. Hukum Indo makin ngaco gini. By the way, ini agak unik sih, maksudnya terlihat agak antik. Gimana maksudnya bang? Hukum adalah alat balas dendam elit. Oh? Peradilan sesat. Aneh bin pesanan. Siapa yang mesan? Hukum nyata bagi lawan politik. Nah, kok menjurus lawan politik? Aduh, netizen. Coba komentar. Kasus Tom Lembong ini sebenarnya murni dia korupsi, melakukan kejahatan, atau karena murni politik karena lawan pas pilpres kemarin? Coba komennya. Aku takut mau ngomen macam-macam, takut di Tom Lembong mungkin menjadi satu-satunya terdakwa korupsi yang tidak menikmati hasil korupsinya. Kasus impor gula pasir yang menyeret nama Tom Lembong nampaknya menjadi kasus korupsi yang aneh dan cukup membingungkan. Bagaimana tidak? Karena hingga saat ini Kejaksaan Agung masih belum mampu membuktikan adanya aliran dana korupsi yang mengalir ke Tom Lembong. Ia malah didakwa dengan tuduhan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak lain. Nah, terus ngapain ya Tom Lembong korupsi hanya untuk memberikan keuntungan kepada pihak lain, sementara dirinya sendiri sama sekali tidak menikmati uang hasil korupsinya? Apalagi kinerja keuangan saat dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan juga sudah diaudit oleh BPK RI. Hasilnya clean and clear, tidak ada masalah. Kemudian kalau ia didakwa karena kebijakan impornya yang dinilai menyalahi aturan, yang seharusnya disalahkan adalah ya presidennya, karena dialah yang membuat kebijakan impor tersebut. Karena Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan hanya mengikuti arahan dan juga perintah dari presiden. Jadi kalau kita mau fair dalam mengusut kasus impor gula pasir ini, seharusnya bukan hanya Tom Lembong saja yang diseret, tapi juga Menteri Perdagangan lainnya dan juga presidennya. Itu kalian sudah tahu siapa presidennya waktu itu. Save Tom Lembong. Fakta terbaru di persidangan Tom Lembong atas kasus dugaan importisasi gula membuat saya geleng-geleng kepala. Gimana nggak coba?
bukti uang tunai setengah T yang dihadirkan untuk persidangan itu gak ada Rp1 pun yang mengalir ke kantong pribadi Tom Lembong. Menurut saya, sidang kasus Tom Lembong ini sangat bertele-tele. Karena sampai saat ini, kejaksaan belum melampirkan bukti audit BPKP secara transparan. Bayangin aja, kasus ini udah berjalan lebih dari 4 bulan, tapi bukti auditnya aja gak pernah jelas. Selain itu guys, saya menilai penegakan hukum korupsi di negara ini tuh tebang pilih gitu loh. Katakan kalau Tom Lembong emang betul korupsi, ya langsung penjarakan aja. Tapi penjarakan juga dong yang merugikan negara atas nama food estate, korupsi BTS, kasus kelangkaan minyak goreng, izin tambang, dan lain-lain. Malah sekarang tuh pada mentereng di jabatan eksekutif. Ini sih jelas bukan upaya pemberantasan korupsi, tapi upaya pembersihan oposisi. Tidak jelas. Tom Lembong kecewa dengan dakwaan jaksa. Yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar 578 miliar. Ya, saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas. Ya, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi ya dari kejaksaan. Kasus hukum Tom Lembong semakin absurd. Kejaksaan Agung berlarut-larut, penuh drama tanpa transparansi. Anehnya, dakwaan yang disusun justru melewatkan audit BPKP. Padahal itu bukti kunci. Lebih mencengangkan lagi, setelah bertahun-tahun diproses, tak ada sepeser pun suap yang terbukti diterima Tom Lembong. Jadi, siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini? Apakah hukum masih tegak? Atau justru jadi alat permainan kepentingan tertentu? 10 orang diperkaya dari kasus impor gula, tak ada nama Tom Lembong. Kok janggal ya? Janggal banget ini. Kalau memang tidak ada nama Pak Tom Lembong di daftar penerima hasil korupsi itu, kenapa Pak Tom Lembong dijadikan tersangka? Kenapa nggak 10 nama itu yang dijadikan tersangka? Ya. Atau ini memang murni politisasi karena Pak Tom Lembong itu dulu ketua tim suksesnya Pak Anies Baswedan. Karena nggak suka, ya udah disikat. Menurut kalian gimana para mulut netizen atas kasus ini? Janggal kan? Ya, saya berbicara soal ini bukan membela Pak Tom Lembong. Ya, bukan. Tapi saya ingin menyampaikan kepada pemerintah agar hukum ini benar-benar ditegakkan secara aturan. Yang salah harus dihukum, benar-benar harus dicari. Jangan yang benar disalahkan untuk dijadikan korban. Ya. Terus, jangan jadikan korupsi ini sebagai alat politisasi terhadap orang-orang yang tidak disukai oleh rezim. Ya. Ini penegak hukum harus benar-benar menegakkan keadilan. Yang 10 nama itu harus dijadikan tersangka karena mereka menerima hasil korupsi itu. Pak Tom Lembong nggak dapat, kok malah ditahan. Aduh, gimana hukum ini ya? Agak rumit mencerna hukum ini. Aduh, ribet. Udahlah, mau maghrib. Ya, itulah teman-teman. Emang sangat lucu hukum di kita ini, teman-teman. Jangan sampai hukum di kita ini hanya untuk preteli oposisi saja. Di kasus Tom Lembong ini ada 10 nama yang menerima uang real. Dalam audit BPK pun tidak ada kerugian negara. Pantas saja Kejaksaan Agung tidak berani membuktikan atau memberikan bukti audit BPK secara transparan. Sehingga pengacara dari Tom Lembong ini komentar atau komplain, mana hasil audit BPK-nya yang dituduhkan kepada Tom Lembong yang mengakibatkan kerugian negara mana? Sedangkan Tom Lembong ini tidak menerima sepeser pun uang korupsi. Kenapa yang 10 orang itu yang menerima uang itu tidak ditahan? Kan lucu loh. Ini tuh kasus satu-satunya korupsi yang tidak menerima uang tapi ditahan gitu loh teman-teman. Kalau emang Pak Prabowo ingin memberantas koruptor sampai ke akar-akarnya, berantas juga tuh kasus Pertamina yang sudah jelas-jelas Erick Thohir menurut hasil pemeriksaannya menerima anggaran, menerima uang setiap bulannya sampai bermiliar-miliar. Kenapa setelah ada pertemuan malah Jagung langsung memberikan statement tidak ada sangkut pautnya Erick Thohir dengan kasus Pertamina, sedangkan diperiksa saja belum.
seperti apa yang diucapkan Prof. Mahfud MD, kasus Tom Lembong ini sangat aneh. Kenapa menteri-menteri sebelum Tom Lembong yang melakukan hal yang sama malah lebih besar lagi tidak diusut? Gimana teman-teman menurut pendapat kalian tentang hukum di Indonesia ini teman-teman? Yang beroposisi selalu diunggil-unggil, yang tidak beroposisi yang ada di lingkaran penguasa aman dengan apa yang dia dapatkan dan dia nikmati sampai saat ini. Mari teman-teman tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.